Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Melanjutkan video dari serial pembuatan sistem RAS untuk budidaya ikan nila di Dani Farm yang berlokasi di Gunung Gelis, Bogor, pada hari ini kita akan bersiap melakukan tebar bibit sebanyak 4.000 ekor di Dani Farm. Bibit yang kita siapkan adalah bibit dengan ukuran 8-10 cm atau biasa disebut dengan ukuran 2 jarian. Bibit-bibit ini kami ambil dari balai benih ikan yang sudah teruji kualitas bibitnya karena dikembangbiakkan oleh tim yang memang fokus melakukan pemijahan ikan nila. Bibit-bibit ikan ini sudah mulai di-packing sejak pukul 5 pagi dan baru bisa kami ambil di pukul setengah 7 pagi, tetapi kami tidak perlu khawatir karena proses packing dilakukan oleh tim balai benih ikan yang memang sudah terbiasa dan berpengalaman melakukan packing ikan untuk pengiriman keluar kota. Kami tiba di Dani Farm sekitar pukul setengah 9 pagi. Dan cuaca di daerah Gunung Gelis terasa sejuk dan segar. Pemandangan alam yang indah terlihat dari atas lokasi Dani Farm, menambah semangat kita untuk melakukan tebar bibit di pagi hari ini. Tim dari Dani Farm mengangkat dan memindahkan plastik yang berisi bibit sebanyak 21 plastik ini langsung ke dalam kolam untuk dilakukan proses aklimatisasi. Proses ini wajib dilakukan karena perlu adanya penyesuaian suhu antara air yang ada di dalam plastik dengan suhu air yang ada di dalam kolam yang sudah kita siapkan. Bibit-bibit ikan yang masih kecil ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu secara mendadak. Tidak jarang saya mendengar keluhan dari teman-teman follower dan subscriber, banyak bibit yang mati, bahkan ada yang mati semuanya, hanya karena tidak melakukan proses aklimatisasi di awal. Oleh karena itu, saya informasikan untuk semua teman-teman yang menonton video ini, proses aklimatisasi wajib untuk dilakukan untuk antisipasi dan pencegahan kematian bibit yang banyak di masa awal tebar. Aklimatisasi dilakukan dalam rentang waktu antara 10 hingga 20 menit, tergantung dari jauh dekatnya lokasi pengantaran dan jenis moda transportasi apa yang digunakan untuk mengirimkan bibit-bibit ini. Kebetulan bibit ini diangkut dengan menggunakan mobil van yang kita order dari aplikasi transportasi online, sehingga terlindungi dari cuaca dan suhu udara dari luar. Selain proses aklimatisasi, tahapan selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah warna dan kondisi air yang ada di dalam plastik pengiriman. Hindari langsung menuangkan air yang ada di dalam plastik pengiriman langsung ke dalam kolam, terutama jika air di dalam plastik berubah warna menjadi kecoklatan dan mulai keruh, karena bisa jadi dapat membawa penyakit yang akan mencemari kolam-kolam yang sudah kita siapkan sebelumnya. Berhubung cara menangani pengiriman ini dilakukan oleh tim dari balai benih ikan dan mereka sangat profesional. Terlihat walau sudah berjalan lebih dari 4 jam dari pertama kali ikan-ikan ini disiapkan untuk di-packing, air yang ada di dalam plastik ini masih nampak jernih dan bersih. Artinya ada kemungkinan 2 hari atau 1 hari sebelum bibit ini di-packing, bibit ini sudah dipuasakan terlebih dahulu, sehingga bibit tidak membuang kotoran selama perjalanan pengiriman bibit ke lokasi tujuan. Proses tebar bibit juga perlu dilakukan dengan perlahan, agar bibit keluar dari dalam plastik dengan perlahan, dan biasanya bibit-bibit yang baru akan langsung berenang ke dasar kolam, sebagai salah satu cara mereka beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Baru sekitar 20 menit kemudian, bibit-bibit ini akan berenang ke permukaan air dan berenang-renang dengan lincahnya. Oke teman-teman, di sini saya sekarang bersama dengan Kang Satri dan Kang Aput ya. Jadi Kang Satri dan Kang Aput adalah peserta pelatihan batch 3 ya. Jadi mereka sudah kita bekali dengan informasi tentang sistem RAS agar kedepannya bisa melakukan operasional sistem RAS yang sudah kita buat di Dani Farm ini. Nah, untuk teman-teman peserta pelatihan yang sudah mengikuti pelatihan sistem RAS yang kami berikan, nah gimana nih sarannya Kang Aput, Kang Satri? Langsung bikin kolam ya supaya bisa ketahuan ilmunya ya, praktek langsung ya. Langsung praktek di lapangan kita. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan sistem RAS yang kami adakan, segera terapkan, segera buat kolam RAS supaya bisa segera mempraktekkan ilmu yang sudah kita ajarkan bersama di pelatihan.
Tahapan selanjutnya setelah melakukan penebaran bibit adalah menghitung jumlah pakan harian yang perlu disiapkan. Caranya adalah dengan mengetahui estimasi jumlah total berat biomasa bibit yang kita tebar. Cara yang paling mudah adalah menangkap sekitar 5 ekor ikan, lalu kita timbang berapa berat total dari kelima ekor ikan ini. Misalnya saja di contoh video ini, total 5 ekor ikan beratnya adalah 60 gram. Artinya, jika di rata-rata, bobot per ekor ikan sekitar 12 gram. Berhubung jumlah tebar sebanyak 4.000, maka kita akan kalikan 12 gram tadi dengan 4.000 ekor ikan. Maka akan didapatkan estimasi total biomasa keseluruhan bibit adalah 48 kg. Porsi pakan awal untuk sistem RAS yang baru mulai running, kita hanya perlu memberikan porsi pakan sebanyak 1% saja. Karena kondisi filter biologisnya juga belum siap untuk langsung mengolah jumlah kotoran yang sangat banyak. Dari 1% ini kemudian bisa naik ke 3% dan 5%, tergantung dari kondisi physicalness sebagai media biologisnya. Jika belum coklat, maka jangan melakukan pemberian pakan di angka 3 hingga 5% terlebih dahulu. Pagi hari ini kita telah selesai melakukan tebar bibit sebanyak 4.000 ekor ikan nila di Denny Farm. Kita juga sudah melakukan aklimatisasi suhu sehingga ikan nila sudah kita buka tutupnya, plastiknya, dan sekarang ikan-ikan sudah ada di kolamnya masing-masing. Masing-masing kolam berisi estimasi sekitar 500 ekor ikan, maka di sini ada 8 kolam, jadi kita isi 4.000 ekor ikan secara total. Berhubung ini sistem RAS yang mana memerlukan waktu untuk filter biologisnya matang terlebih dahulu, jadi porsi pakan sehari adalah 1% terlebih dahulu, sampai hari ketiga atau hari kelima. Nanti tergantung kondisi, kita akan lihat. Jika di hari ketiga atau kelima cultness sudah mulai berwarna coklat, maka kita bisa naikkan porsi pakannya menjadi 3-5%. Oke teman-teman, akhirnya kita selesai melakukan finalisasi instalasi sistem RAS di Denny Farm yang ada di Gunung Gelis. Jadi kami berdua, saya Angga dari Nilaku dan Mas Ranu dari Ikan Farm, mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu terlaksananya instalasi sistem RAS di Denny Farm ini. Sampai berjumpa di proyek-proyek kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Baiklah teman-teman Nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.